Sahabat berbagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah, mereka kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang luar biasa, diabadikan dalam surat Al-Baqarah 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguh Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Imam Asy'arawi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa doa ini sebagai wujud rasa bahagia Ibrahim dan Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka telah melaksanakan taklif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bahagia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa meninggikan pondasi Ka'bah. Tetapi kemudian doa ini atau pelaksanaan ibadah tersebut tidak hanya ingin sampai kepada mereka. Mereka pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak cucu keturunan mereka juga menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai Ka'bah. Dalam kitab yang lain disebutkan bahwa dalam doa ini setidaknya tersimpan 5 pelajaran penting yang harus kita ambil hikmahnya bersama-sama. Yang pertama, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya untuk senantiasa ridho dan selalu berharap bahwa ibadah yang dilaksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka pun kemudian mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya istiqamah dalam keislaman. Dan keistiqomahan ini tidak hanya ingin sampai pada hati mereka. Mereka pun ingin dirasakan, atau mereka pun berdoa kepada Allah agar perasaan tersebut dirasakan oleh generasi setelahnya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doa tersebut juga mendoakan anak cucu mereka agar senantiasa ditunjukkan kepada jalan hidayah dan jalan Islam. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak cucu mereka menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai Ka'bah. Bahkan juga beliau secara spesifik berdoa kepada Allah agar ditunjukkan bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji dan juga mendapatkan kenikmatan untuk terus melaksanakan ibadah di dalam Ka'bah. Yang terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita semua dari doa tersebut tentang bagaimana pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Asy'arawi, taubat yang mereka pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti mereka telah berbuat dosa dan maksiat, tetapi taubat ini juga mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian anak cucu mereka yang kelak berpotensi melaksanakan kemaksiatan, dosa dan sebagainya, agar juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan petunjuk kepada keistiqomahan dalam berislam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan-jalan terbaik kepada kita semua agar kita mampu melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita semuanya.